Salve, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi Senin 15 April 2024. Pada hari ini kita masuk dalam hari biasa Pekan Paskah yang ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-29. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak. Dia selalu menemaniku. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami semua. Semoga hari ini kami setia mendengar bisikannya. Bapa, kami mohon berkatilah orang tua kami semua, para pendidik, sanak saudara, dan teman-teman kami, serta semua orang yang kami jumpai hari ini. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini kami selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberangan danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yahweh, Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Mendadak populer, begitulah Yesus dalam perikop Injil hari ini. Orang banyak mencari Yesus karena ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Sebab mereka telah melihat Yesus membuat mujizat yang sangat hebat, yaitu dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Pengalaman itulah yang menjadikan mereka untuk berusaha mencari dan menemukan Yesus kemanapun ia pergi. Namun mereka lapar dan haus hanya pada makanan dan minuman yang sifatnya sementara. Dalam Yohanes 6 ayat 27 tadi dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Yesus ingin kita semua untuk tidak berhenti pada sesuatu yang kelihatan, yang bisa dirasakan, yang bisa diraba dengan panca indera. Yesus mengarahkan kita pada sumber kekal yang hadir di hadapan kita. Anak manusialah yang sebenarnya menjanjikan makanan keselamatan kekal. Dialah jaminan makanan itu, dan dialah yang menjadi makanan itu sendiri. Jadi setiap kali kita menyantapnya, kita tidak akan lapar lagi, dan saat kita menyantapnya, selalu ada janji keselamatan kekal yang akan kita terima. Percaya pada Yesus sendiri itu jauh lebih berharga daripada makanan dan minuman yang kita santap setiap hari. Adapun pertanyaan yang akan menjadi bahan refleksi kita semua. Apakah saya hanya memerlukan Dia hanya sebatas untuk kebutuhan sementara saja? Semoga demikian. Amin. Mari kita menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak dan remaja misioner, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai.
Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.